Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara jamaah salat maghrib dan isya insyaallah Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah kembali pada kesempatan malam hari ini. Tentunya kita masih terus diberikan kesempatan untuk beribadah, menjalankan ketaatan kepada Allah, hadir pada majelis ilmu. Dan mohon maaf, di 2 bulan sebelumnya ulun tidak bisa berhadir, September dan Oktober, karena melaksanakan ibadah umroh. Alhamdulillah bulan ini kosong, insya Allah nanti Desember dan Januari mungkin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini insya Allah kita akan bersama dengan beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang imam di dalam pelaksanaan salat berjamaah ketika memimpin salat berjamaah. Sebagaimana ibadah salat maghrib yang baru saja kita selesaikan, ini gambaran ringkas bagaimana perintah-perintah Nabi SAW ketika kita menjadi seorang imam. Imam di dalam pelaksanaan salat berjamaah, dia tidak cukup modalnya hanya punya hafalan. Dia harus mengerti perintah-perintah dan sunnah-sunnah berkaitan dengan bagaimana cara memimpin salat berjamaah. Ketika menjadi imam, tidak bisa dia hanya bermodal dia punya hafalan banyak kemudian didaulat jadi imam, tidak. Hadis Nabi ketika beliau menjelaskan, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fi qira'atin sawa'an fa'alim bis sunnah fa in kanu fi sunnati sawa'an fa aqdamu hijratan fa in kana fi hijratin sawa'an fa aqdam bis sin. Kata Rasul, ya umul kaum, dijadikan imam di satu tempat itu adalah orang yang paling qori. Kemudian kata Rasulullah, lihatlah juga kalau seandainya di tempat tersebut ada orang-orang yang punya qiraah yang sama, punya hafalan yang baik. 2 orang sama-sama punya hafalan yang baik, 2 orang sama-sama punya hafalan yang banyak, maka pilih di antara kedua orang ini siapa yang paling mengerti sunnah, yang paling mengerti cara bagaimana memimpin salat berjamaah. Orang yang paling mengerti bagaimana fikih salat berjamaah. Kalau seandainya sama-sama mengerti cara bagaimana memimpin salat berjamaah, maka kata Rasulullah, carilah orang yang lebih dulu tinggal di tempat tersebut. Kalau itu pun juga sama kata Nabi, maka barulah cari yang lebih tua. Untuk apa? Untuk menghormati orang tersebut. Nah, ini gambaran kriteria seorang imam ketika kita mencari seorang imam. Jadi mencari seorang imam itu bukan dilihat dulu mohon maaf yang lebih tua, tidak. Justru yang lebih tua ini dia berada pada peringkat yang keempat, yang paling qori, yang paling mengerti bacaan, yang paling mengerti bagaimana cara memimpin salat berjamaah. Orang yang lebih dulu tinggal di tempat tersebut, baru orang yang lebih tua untuk menghormatinya, kata Rasul. Dan sekali lagi ini kriteria bagaimana kita mencari imam di dalam pelaksanaan salat berjamaah. Sehingga tidak masalah ada satu masjid atau satu musola, dia datangkan imam dari jauh misalnya, dari luar kota misalnya.
Selama orang ini adalah orang yang qori dan dia mengerti bagaimana cara memimpin salat berjamaah, maka tidak masalah dia didaulat dan lebih diutamakan untuk menjadi imam. Karena yang pertama itu kata Rasulullah, dia qori dan dia mengerti bagaimana cara memimpin salat berjamaah. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW sebutkan, ya umul qaum afqahuhum. Yang paling layak untuk jadi imam itu kata Rasulullah adalah orang yang paling mengerti bagaimana cara memimpin salat berjamaah. Nah, dalil kedua inilah yang digunakan pendapat oleh para ulama bahwasanya ketika seseorang itu ditunjuk untuk menjadi imam, maka dia pun harus membekali dirinya untuk apa? Mengetahui bagaimana cara memimpin salat berjamaah. Jadi imam dia tidak hanya punya modal hafalan Quran, tidak. Karena ada orang yang mungkin dia punya modal hafalan Quran, tahu-tahu ketika dia memimpin salat berjamaah menjadikan hal yang tidak nyaman di tengah-tengah para jamaah. Di bawahnya bacaan yang sangat panjang misalnya. Karena ya dia punya modal hafalan Quran. Nah, ini sedikit banyak akan mencederai bagaimana pelaksanaan salat berjamaah. Apa yang harus ada pada seorang imam di dalam memimpin salat berjamaah? Yang pertama adalah sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Dalam kondisi dan keadaan apapun, Nabi itu senantiasa untuk mengingatkan, merapikan, meluruskan dan merapatkan shaf. Ada sekitar 21 kalimat yang pernah disampaikan Nabi sebelum beliau memimpin salat berjamaah dengan kalimat istau, istaqim, i'tadilu, saw sufufakum. Fa inna min taswiyatis sufu min tamamis shalah. Dalam riwayat yang lain, min iqamatis shalah. Hadza ma baina manakibukum. Fala tafarraqu. Jangan kalian bercerai-berai, berpisah-pisah kata Rasul. Ada sekitar 21 lafaz yang pernah disampaikan Nabi sebelum beliau bertakbiratul ihram. Yang semua kalimat ini bertujuan untuk apa? Untuk merapikan, merapatkan dan meluruskan shaf. Tidak mutlak harus pakai bahasa Arab, tidak mutlak. Pakai bahasa kita pun tidak masalah. Yang penting pesannya itu sampai. Luruskan, rapikan, rapatkan shaf. Karena kalau harus mutlak pakai bahasa Arab, berapa banyak orang tidak mengerti. Dia tidak tahu apa itu istau, istaqim, taras, saddul khala. Dia tidak tahu apa maksudnya. Kalau kada tahu maksudnya, baik kada usah mengambil kalimat bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu tidak mutlak, harus dia pakai menggunakan bahasa Arab. Satu-satunya yang kita wajib harus menggunakan bahasa Arab di dalam ibadah kita adalah pada saat kita mengerjakan ibadah sholat. Doa, kalau kita tidak paham dengan apa yang kita baca, maka lebih baik berdoa dengan bahasa kita. Sama dengan ketika mengingatkan jamaah, kita tidak tahu apa yang kita ucapkan. 4 mendengar aja misalnya. Imam A misalnya pernah istau, 4 juga istau. Pernah kita misalnya sholat mendengar imam istaqim, 4 juga istaqim. Tarosu, 4 juga tarosu misalnya. Tadilu juga. Dia tidak tahu. Rasul ketika menggunakan kurang lebih 21 kalimat yang disampaikan Nabi ketika beliau memimpin salat berjamaah, itu melihat kondisi bagaimana sahabat pada saat menyusun shaf. Rasul pernah ucapkan dengan kalimat al-awwal bil awwal kata Nabi. Kenapa itu diucapkan Rasul? Karena ketika itu ada sahabat yang bikin shaf pertama belum sempurna, dia bikin shaf yang berikutnya. Maka ditegur Nabi, al-awwal bil awwal, sempurnakan yang di depan dulu kata Rasul. Sekarang kalau misalnya shafnya sudah sempurna, tahu-tahu misalnya kita al-awwal bil awwal, ini apa faedahnya? Tidak ada faedahnya. Rasul ketika menggunakan kurang lebih 21 model kalimat macam yang pernah disampaikan Nabi sebelum beliau memimpin salat berjamaah, itu melihat kondisi sahabat radhiyallahu taala anhum di belakang beliau. Yang paling sering memang benar Rasulullah itu sebutkan untuk mengingatkan, rapikan, rapatkan dan luruskan shaf. Ini yang paling sering.
Ini yang paling sering disampaikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun di keadaan-keadaan khusus dilihat Rasulullah, oh ternyata ada sahabat yang seperti ini. Maka Rasul sebutkan, ausatul imam, kata Nabi. Jadikan imam di tengah, kata Rasulullah. Kapan? Ketika ada sebahagian sahabat mereka berdiri menyusun shaf, tahu-tahu banyak yang ada di sebelah kanan. Kata Rasulullah, ditegur Nabi, ausatul imam, jadikan imam di tengah. Maka bergeserlah para sahabat untuk menjadikan Rasul itu di tengah. Nah, ini gambaran bagaimana ketika kita memimpin sholat berjamaah, rapikan, rapatkan, dan luruskan shaf itu benar. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu pun kita juga harus menggunakan kalimat yang lain, yang tujuannya adalah shaf di dalam salat berjamaah itu memang benar-benar sesuai dengan apa yang diajarkan dan dianjurkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa sunnah ini terus diulang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalimat istau istaqim tarasadul khalasau sufufakum dan selanjutnya. Kenapa kalimat ini sering diucapkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan tidak pernah ditinggalkan Rasul setiap sebelum akan takbiratul ihram? Yang pertama, kata para ulama, Rasul ingin mengingatkan bahwasanya salah satu syarat sempurnanya sholat berjamaah adalah rapi, rapat, dan lurusnya shaf. Ini syarat mutlak. Kita tahu sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri dengan perbandingan 27 derajat. Sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bisabi wa ishrina darajah. Orang itu mustahil untuk mendapatkan derajat 27 di dalam sholat berjamaah kecuali shafnya itu baik, shafnya itu benar. Maka Rasul ingin jaga kesempurnaan sholat berjamaah tadi dengan apa? Terus mengingatkan. Ini yang pertama, kata para ulama. Sebab kenapa Nabi terus mengulang. Yang kedua adalah ketika kita merapatkan, merapikan, dan meluruskan shaf, itu pahalanya besar. Rasul itu sampai menyebutkan, man farraja shaffan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapapun dari seorang muslim, kata Nabi, dia merapikan, merapatkan, ataupun meluruskan shaf, dia berdiri sesuai dengan apa yang dianjurkan, hasilnya banallahu lahu baitan fil jannah, dibangunkan baginya istana di sorga. Kita tinggal merapatkan, merapikan, dan meluruskan shaf. Ini salah satu keutamanya, dibangunkan baginya istana di sorga. Menjadikan imam di tengah, hasilnya banallahu lahu baitan fil jannah, dibangunkan baginya istana di sorga. Melihat ada shaf yang kosong di depan, kemudian kita isi, hasilnya banallahu lahu baitan fil jannah, dibangunkan baginya istana di sorga. Ketika ada shaf yang renggang misalnya, kita agak rapatkan, hasilnya banallahu lahu baitan fil jannah, dibangunkan baginya istana di sorga. Dan kita punya kesempatan untuk mendapatkan istana di sorga itu sehari tadi paling tidak 5 kali, di 5 waktu sholat. Kita menyusun shaf, kemudian merapatkan, merapikan, ini banallahu lahu baitan fil jannah, dibangunkan istana di sorga. Makanya kata para ulama, ketika Nabi SAW bersabda, ketahuilah, kata Rasul, ada nanti dari umatku ketika dia masuk ke dalam sorganya, dia mendapatkan ribuan istana di sorganya. Dan dia pun terheran-heran, kenapa ini yang dia dapatkan? Begitu banyak istana-istana yang dibangunkan oleh Allah. Ternyata salah satu sebabnya adalah dia mengamalkan amalan-amalan sunnah yang diajarkan Rasul SAW, yang tanpa sadar itu hasil dari apa yang sudah dia lakukan. Orang itu masuk sorga, arduha samawati wal ardh, kata Allah. Luasnya sorga itu, satu orang dia punya kaplingan seluas langit dan bumi. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah, bersegeralah kalian kepada sorga Allah, yang kalian masing-masing punya kaplingan di sorga seluas langit dan bumi. Satu orang. Kada lagi mahnya 5 hektar. Ada orang punya tanah 2 hektar, 1 hektar dia bikin bangunan, 1 hektar dia bikin halaman. Itu rasa penyugihnya sudah. Satu orang itu masuk ke sorga seluas langit dan bumi, dia punya kaplingan seperti itu. Kita perlu menghiasi sorga kita dengan apa? Dengan amalan-amalan sunnah. Ada orang masuk sorga, kata Rasulullah SAW, kemudian dia dapatkan di dalam sorga dia punya ribuan istana. Sampai orang ini terheran-heran, kata Rasulullah, karena dia merasa dia tidak melakukan apapun. Dia merasa
mohon maaf, amalannya standar. Tapi dia dibangunkan istana-istana di sorga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang ini pun berkata kepada Allah, ya Allah, saya tidak melakukan apapun. Ternyata setelah dilihat orang ini melakukan amalan-amalan yang amalan tersebut tanpa sadar menghasilkan istana-istana di sorga. Banyak hadis-hadis Rasul yang bicara dibangunkan istana di sorga. Di antaranya salat sunnah rawatib. Rak'ataini qabla al-fajr wa rak'ataini qabla az-zuhri wa arba rakaat qabla az-zuhri wa rak'ataini ba'da az-zuhri wa rak'ataini ba'da al-maghrib wa rak'ataini ba'da al-isya buniya lahu baitan fil jannah. 2 rakaat sebelum salat subuh, 2 rakaat sebelum salat zuhur. Dalam riwayat yang lain 4 rakaat sebelum salat zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Hasilnya buniya lahu baitan fil jannah, dibangunkan baginya istana di sorga. Dan khusus untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pahalanya dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Orang yang membaca suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad misalnya, itu pun dibangunkan baginya istana di sorga. Orang yang menyusun, merapikan dan merapatkan shaf, itu pun dibangunkan baginya istana di sorga. Dan umat Nabi itu dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Bagaimana rahman dan rahimnya Allah. Bayangkan, kita hanya merapikan shaf, merapatkan dan meluruskan shaf. Ini amalan ringan, bahkan sangat-sangat ringan. Tidak ada amalan yang lebih ringan untuk mendapatkan istana di sorga melebihi daripada merapatkan, merapikan dan meluruskan shaf. Modal yang seperti ini buniyallahu baitan fil jannah, kata Nabi, dibangunkan istana di sorga. Apakah satu istana di sorga? Tidak. Umat Rasul kita, ibadah kita itu pahalanya dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Boleh jadi berjalannya dia merapatkan dan merapikan shaf ikhlas karena Allah, dia diganjar istana di sorga dilipat gandakan 700 kali lipat. Boleh jadi. Karena kata Rasul, umatku, kata Nabi, idza ahsana islamuhu fakulu hasanatin tuktabu bi asyri amsalihha ila sab'ati mi'atin dzikrin. Umatku, kata Rasul, ketika dia melakukan kebaikan, maka kebaikan yang dia kerjakan itu dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat, khusus untuk umat Rasul. Sehingga kalau ada orang yang masuk surga, tahu-tahu dia mendapatkan ribuan istana di surga, mungkin. Kenapa? Dia tidak merasa dia berjalan menyusun shaf. Dia tidak merasa ketika dia rapatkan, dia luruskan shaf. Dia tidak merasa ketika memposisikan imam itu di tengah. Makanya kita kalau masuk masjid, kemudian sholat sedang berlangsung, kita jangan asal berdiri. Lihat, kalau posisi makmum itu banyak di sebelah kanan, kita berdiri di sebelah kiri. Untuk apa? Untuk menjadikan imam itu di tengah. Mengambil posisi yang seperti ini, buniyallahu baitan fil jannah, dibangunkan istana di sorga. Beda antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Bahkan mohon maaf, kadang sama-sama masuk masjid, tapi pahalanya itu berbeda. Yang satu asal berdiri, yang satu dia lihat kondisinya kayak apa. Oh, ternyata banyak yang di sebelah kiri, berdirilah orang di sebelah kanan. Karena ini amalan ringan. Dan itu pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga wajar, kata para ulama, kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa ingatkan kepada umatnya sebelum takbiratul ihram, istau istaqim i'tadilu sawu sufufakum fa inna min taswiyatis sufu min tamamis shalah min iqamatis shalah tarasu saddul khalal, dan seterusnya. Agar apa? Agar kita itu meraih pahala. Bayangkan hanya bergeser sedikit untuk merapatkan shaf, buniyallahu baitan fil jannah, dan itu pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ketika ada orang yang masuk surga, dia lihat, oh ternyata terbangun baginya ribuan istana di surga. Ini hasil mungkin dari apa yang dia lakukan, yang dia tidak sadar ini amalan-amalan yang dia kerjakan sesuai dengan apa yang disunnahkan Rasul, kemudian Allah berikan. Karena memang untuk meraih pahala itu tidak mutlak kita harus mengetahui apa yang akan kita dapatkan. Tidak mutlak. Selama kita ikhlas, yang kita kerjakan berkesesuaian dengan apa yang dianjurkan,
tahu atau tidak tahu apa yang dia dapatkan, orang ini dapat pahala. Mohon maaf, berapa banyak orang tidak tahu ketika dia menyusun shaf sesuai dengan apa yang dianjurkan Rasul, dia tidak tahu hasil yang dia dapatkan. Banyak model orang yang seperti ini. Tapi apakah dia dapat pahala? Tetap dia mendapatkan pahala. Karena tidak dilazimkan, tidak diharuskan. Ketika kita melakukan sebuah ibadah, kita harus tahu dulu keutamaannya. Tidak. Selama ikhlas, selama sesuai dengan apa yang diperintahkan. Pengetahuan kita tentang keutamaan yang kita dapatkan dari ibadah yang kita kerjakan ini untuk membantu istiqomahnya kita di dalam menjalankan ketaatan. Karena terus terang berat bagi siapapun untuk mampu istiqomah pada satu ibadah kecuali dia lebih tahu dulu keutamaan apa yang dia dapatkan. Orang sholat berjamaah, kenapa dia mau sholat berjamaah? Karena dia tahu keutamaannya. Kenapa ada orang berletih-letih untuk pergi ke kota Mekah melaksanakan sholat di dalam Masjidil Haram? Karena dia tahu keutamaannya. Dikalikan 100.000 kali lipat. Yang seakan-akan kalau dia sholat di dalam Masjidil Haram satu kali saja sama seperti dia sholat di tempat yang lain kurang lebih 280 tahun. Ya, sembahyang qobliyah subuh di sana sekali sama kita qobliyah subuh di sini 280 tahun. Dan kita tidak punya umur di 280 tahun. Kenapa ada orang yang berletih-letih ke sana? Perjalanannya melelahkan. 9 jam, 10 jam misalnya. Biaya dia keluar dan yang lainnya. Karena dia tahu keutamaannya. Pengetahuan tentang keutamaan satu ibadah ini hanya untuk membantu agar kita bisa istiqomah. Tapi kalau seandainya kita tidak tahu pun, tetap kita akan mendapatkan pahala. Sebagaimana orang yang menyusun, merapikan dan meluruskan shaf. Mohon maaf, sebagian orang itu tidak tahu apa yang dia dapatkan. Yang penting mendengar, oh dirapatakannya sudah dia rapatkan. Dia dengar, oh diluruskan, ya sudah dia luruskan. Dia tidak tahu apa yang dia dapatkan. Karena bukan sebuah kelaziman harus tahu apa yang dia dapatkan. Bukan menggugurkan pahalanya. Yang menggugurkan pahala kita adalah ketika tidak ikhlas dan tidak berkesesuaian dengan apa yang dianjurkan. Ini yang menggugurkan pahala kita. Pengetahuan kita tahu atau tidak tahu tentang keutamaan tadi bukan mempengaruhi orang tersebut tidak mendapatkan pahala, tidak. Tetap dia mendapatkan. Tapi tahunya kita pada satu ibadah yang itu punya keutamaan, ini untuk membantu agar kita bisa istiqomah. Sekarang kenapa ada orang yang setiap selesai sholat wajib, dia zikir misalnya, kemudian dia masukkan ayat kursi. Karena dia tahu keutamaannya. Man qara ayatul kursi fi kulli duburi minas salatil maktubat lam yamnahu dukhul jannah ilal maut, kata Nabi. Siapapun yang membaca ayat kursi di setiap selesai salat yang 5 waktu, tidak ada yang menghalangi dia untuk berada dalam surga Allah setelah kematian dia. Nah, kenapa ada orang yang istiqomah dengan ayat kursi setiap selesai salat yang 5 waktu tadi? Karena dia tahu keutamaannya. Jadi sekali lagi, yang pertama yang dimiliki oleh seorang imam adalah terus mengingatkan kalimat agar merapikan, merapatkan dan meluruskan shaf. Kemudian yang kedua, bagi seorang imam, dan ini sebuah kelaziman, rakaat pertama itu harus lebih panjang dibandingkan rakaat yang kedua. Persis sebagaimana ibadah salat maghrib yang baru kita selesaikan. Rakaat pertama itu Nabi terus lebih panjang dibandingkan rakaat yang kedua. Nabi tidak pernah rakaat kedua itu lebih panjang daripada rakaat yang pertama secara umum. Ya, meskipun dalam keadaan khusus misalnya Nabi itu pernah. Seperti misalnya di salat Jumat, ya Al-Ghasyiyah di rakaat yang kedua, kemudian Sabis di rakaat yang pertama. Tapi umumnya salat-salat yang dilakukan Nabi SAW, rakaat pertama itu harus lebih panjang dibandingkan rakaat yang kedua. Dan imam harus mengerti. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala meriwayatkan, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yutilu raka'atal ula minats tsaniyah. Nabi itu senantiasa memperpanjang rakaat pertama dibanding rakaat yang kedua. Nabi itu terus memperpanjang rakaat pertama daripada rakaat yang kedua. Dan ini sunnah yang melekat di dalam salat berjamaah. Ini yang ulun maksud di awal tadi. Seorang imam, dia tidak cukup hanya punya modal hafalan. Karena kalau dia tidak tahu cara kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini,
tahu-tahu rakaat kedua dia lebih panjang daripada rakaat yang pertama. Dan ini menyelisih sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rakaat pertama itu harus lebih panjang dibandingkan rakaat yang kedua. Dan ini membantu kehusyukan sholat kita. Karena terus terang, kalau rakaat kedua itu lebih panjang daripada rakaat yang pertama, kita akan terganggu kehusyukan sholat kita. Contoh, rakaat pertama imam membaca wal asri misalnya, atau inna a'taina al-kautsar, pendek, inna a'taina al-kautsar, 3 ayat. Tahu-tahu rakaat kedua dibaca sidin al-baqarah misalnya, itu terganggu kehusyukan sholat. Paling tidak kalau al-kautsar yang keluar, rakaat kedua al-asri. Kenapa? Sama-sama 3 ayat, bersaing aja 3 ayat. Kalau rakaat pertama misalnya pendek, tahu-tahu rakaat kedua itu panjang, mayoritas orang yang sholat dia akan terganggu kehusyukan sholat. Rakaat pertama dia hanya mungkin 5 ayat, tahu-tahu rakaat kedua dia ambil 20 ayat misalnya. Itu mayoritas kita akan terganggu kehusyukan sholat kita. Nah, disinilah kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hampir-hampir tidak pernah memperpanjang rakaat kedua dibandingkan rakaat yang pertama. Untuk apa? Untuk menjaga ritme kehusyukan sholat kita. Kita kalau rakaat kedua itu lebih panjang dibandingkan rakaat yang pertama, itu bawaannya sudah kada khusyuk lagi. Karena dia sudah terbiasa di rakaat pertama, oh nangka ini aja, gak ada masalah. Tahu-tahu rakaat kedua dia perpanjang misalnya, ini mengganggu kehusyukan sholat. Dan seorang imam dia harus mengetahui dengan apa yang terjadi pada kebiasaan yang melekat pada diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Standar seorang imam itu adalah selain dia qori, selain dia mengerti bacaan, dia harus tahu sunnah yang melekat pada Rasul ketika beliau memimpin sholat berjamaah. Sunnah yang melekat yang ulun maksud adalah sunnah muakkad, sunnah yang terus dikerjakan Rasul. Seperti yang tadi, mengingatkan kepada jamaah suhufakum. Kemudian rakaat pertama umumnya lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Karena kaedahnya adalah kita itu disunahkan untuk membaca surat atau ayat setelah surat Al-Fatihah bagi seorang imam hanya di 2 rakaat pertama. Kalau sholatnya adalah sholat jahriyah, sholat yang disuarakan, maghrib, isya, dan subuh, maka yang membaca surat atau ayat setelah Al-Fatihah itu hanya imam. Adapun kalau itu adalah sholat zuhur dan asar, maka yang membaca surat setelah Al-Fatihah, ayat atau surat setelah Al-Fatihah, itu sudah bagi imam dan makmum. Belum ulangi. Kalau sholatnya jahriyah disuarakan, maghrib, isya, dan subuh, di 2 rakaat pertama itu disuarakan, dijaharkan, maka yang diperintahkan membaca surat atau ayat setelah Al-Fatihah itu hanya imam. Makmum hanya membaca Al-Fatihah. Apa dalilnya? Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat subuh berjamaah bersama para sahabat, kemudian Nabi membaca ayat dan surat. Tahu-tahu di belakang Nabi ada sahabat yang mengikuti bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selesai salat, Nabi kemudian berkata kepada para sahabat, la'allakum taqra'una khalfa imamakum. Apakah ada di belakang saya tadi, kata Rasulullah, membaca ayat, membaca surat, mengikuti bacaan saya? Benar ya Rasulullah, kata para sahabat. Maka kata Nabi, engkau jangan baca apapun di belakang imam illa bi fatihatil kitab, kecuali hanya surat Al-Fatihah. Ini dalil bahwasanya makmum tidak dianjurkan ikut membaca surat atau ayat. Imam misalnya membaca sabbihis hari Jumat misalnya, kita hafal sabbihis 4 juz sabbihis, tidak dianjurkan. Rasul itu menegur sahabat. Imam membaca ayat, kita hafal ayat tadi kemudian kita ikuti, apakah boleh? Tidak dianjurkan, bahkan mohon maaf hukumnya makruh. Karena itu ditegur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang boleh membaca surat atau ayat itu hanya imam kalau sholatnya adalah sholat jahriyah, maghrib, isya, dan subuh di 2 rakaat pertama. Adapun zuhur dan asar, baik imam ataupun makmum disunahkan membaca surat atau ayat setelah Al-Fatihah. Adapun rakaat ketiga dan rakaat keempat, baik sholatnya sir, zuhur,
asar, ataupun sholatnya jahar, maghrib dan isya, rakaat ketiga dan keempat, baik imam dan makmum hanya diperintahkan membaca surat Al-Fatihah. Karena rakaat ketiga dan rakaat keempat tidak boleh lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Ketika itu tidak boleh lebih panjang daripada rakaat ketiga dan keempat, rakaat ketiga dan keempat tidak boleh lebih panjang daripada rakaat yang kedua, maka menghasilkan 3 dan 4 itu hanya Al-Fatihah. Karena kalau diisi surat atau ayat, dia punya potensi akan lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Rakaat pertama, rakaat kedua itu diisi surat dan ayat. Yang mengisi surat dan ayat itu hanya imam kalau sholatnya jahriyah, maghrib, isya dan subuh. Zuhur, asar, imam dan makmum disunahkan membaca surat atau ayat setelah Al-Fatihah. Tapi rakaat ketiga dan keempat, baik sholatnya jahar ataupun sholatnya sir, baik imam atau makmum hanya Al-Fatihah. Kenapa 3 dan 4 hanya Al-Fatihah? Karena kalau itu diisi surat atau ayat, dia punya potensi lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Agar rakaat ketiga dan keempat tidak lebih panjang daripada rakaat yang kedua, maka kelazimannya hanya Al-Fatihah. Yang boleh panjang itu hanya di 2 rakaat awal. Hanya di 2 rakaat awal. Ini kita bicara sholat yang 5 waktu. Kita tidak bicara tarawih, kita tidak bicara tahajud, tidak. Dia tetap baca surat, dia baca ayat. Nah, ini di dalam sholat berjamaah. Dan sunnah yang melekat pada diri Nabi SAW adalah rakaat pertama itu lebih panjang dibandingkan rakaat yang kedua, dan rakaat kedua dia harus lebih panjang daripada rakaat ketiga dan keempat. Para ulama itu sampai menyebutkan harus. Kenapa? Karena 3 dan 4 itu tidak diisi surat dan ayat. Artinya mohon maaf, kalau kita sholat zuhur atau sholat asar, kemudian kita merasa sembahyang zuhurnya panjang mana rakaat ketiga, kemungkinannya hanya 2. Imam kada tahu atau imamnya larut. Imam kada tahu di hukum, dia tidak mengerti hukum, atau tahayal juga imamnya. Rakaat ketiga dan keempat itu tidak boleh lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Kenapa? Karena yang dibaca hanya Al-Fatihah. Yang dibaca hanya surat Al-Fatihah. Nah, ini sunnah yang melekat pada Rasul di dalam sholat berjamaah. Kemudian yang ketiga adalah imam dia harus benar-benar mengerti kondisi dan keadaan makmum yang ada di belakang. Harus tahu. Maka dia harus melihat, pintar membaca kondisi apa yang terjadi yang ada di belakang. Kalau memang sholat itu harus dia percepat, dia percepat dalam kondisi-kondisi tertentu. Kalau memang harus cepat, ya sudah dia percepat. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika Nabi SAW melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah bersama para sahabat, ternyata di rakaat yang kedua Nabi itu hanya membaca 1 atau 2 ayat. Sementara rakaat pertama Nabi membaca lebih dari 30 ayat. Perbandingannya jauh. Maka sahabat bertanya selesai sholat subuh, ya Rasulullah, kenapa rakaat kedua itu hanya engkau membaca 1 atau 2 ayat ya Rasul? Apa jawaban Nabi? Sami itu buka asobi. Saya mendengar tangisan seorang anak tadi, kata Rasul. Ini bagaimana Rasul ajarkan kepada kita. Kalau memang harus sholat itu dia percepat, dia percepat. Ada problem misalnya di mic misalnya, berbunyi misalnya, ada storing misalnya, yang kadang nyaman didengar, tidak nyaman didengar. Model yang seperti ini ya sudah dia percepat saja. Karena kalau dia perlama pun itu akan mengganggu kehusyukan sholat. Yang biasa membaca dzikir ruku 3 kali ya sudah dia baca 1 kali. Karena wajibnya itu hanya 1 kali. Nah, kondisi yang seperti ini imam harus tahu. Imam harus mengerti. Karena itu pun dilakukan Rasul SAW. Nabi ketika mendengar tangisan seorang anak, ya sudah dipercepat Rasul. Nabi hanya membaca kurang lebih 2 ayat. Karena kalau itu pun diperpanjang, tidak hanya mengganggu ibunya pada saat itu, ini pun juga akan mengganggu seluruh jamaah. Mengganggu orang-orang yang sedang mengerjakan sholat. Kalau memang sifatnya harus dia segerakan, dia segerakan. Sholat berjamaah misalnya,
Tahu-tahu misalnya listrik mati semuanya, kipas angin kada hidup, AC mati juga semuanya, panas. Kondisi yang seperti ini ya sudah, dia percepat aja. Jangan kita berpikir jingkar-jingkar beban di belakangnya. Ya jangan. Imam-imam yang ada di haram, yang ada di Masjidil Haram, kalau musim panas, di hari Jumat mereka tidak sentuh sabbihis. Mereka sentuhnya wal asri dan qul huwallahu ahad. Wal asri dan al-ikhlas. Kalau lagi musim panas mereka tidak sentuh sabbihis, mereka sentuhnya wal asri dan al-ikhlas. Hari Jumat karena panas. Karena meniru apa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya di awal dari ulun katakan, imam tidak cukup modalnya hafalan Quran, tidak cukup. Dia harus lihat kondisinya kayak apa. Sebagaimana perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang harus dia percepat, dia percepat. Kalau memang dia harus persingkat, dia persingkat sholatnya. Daripada terganggu kehusyukan sholat para jamaah yang ada di belakangnya. Satu hari Mu'ad ibnu Jabal memimpin sholat berjamaah. Ketika itu sholat Isya dikerjakan oleh Mu'ad dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ternyata Mu'ad ibnu Jabal itu membawa sholat Isya dengan sangat panjang. Kapan selesai? Hampir subuh. Mu'ad nih juga sih dia. Karena memang beliau mulai pada saat itu adalah setelah beliau Isya berjamaah bersama Rasul, beliau pulang ke kampung. Kemudian sholat berjamaah lagi menjadi imam, dan itu hukumnya boleh. Sehingga waktu Isya yang dikerjakan Mu'ad pada saat itu sudah larut malam, pertengahan malam. Sebahagian sahabat itu menyukai sholat Isya itu di pertengahan malam. Karena Rasul pernah bersabda, laula an asyukku ala ummati la akhartul isya ila nisful lail. Kalaulah seandainya tidak memberatkan umatku, aku akan akhirkan Isya di pertengahan malam. Dan itu dipraktekkan Mu'ad. Mulainya pertengahan malam. Tuntas Isya kapan? Hampir subuh. Ketika di tengah-tengah salat berjamaah ada sahabat yang kada tahan lagi. Model nangka ini kada tahan sudah. Mundur salah satu sahabat, kemudian dia duduk. Apa yang dia lakukan? Dia salat sendiri. Ternyata itu diketahui oleh sahabat yang ikut salat bersama Mu'ad. Dilaporkan kepada Mu'ad, Mu'ad ada orang yang mundur. Kemudian Mu'ad bertanya kepada orangnya, kenapa engkau mundur? Amunafikun anta? Apakah engkau ini munafik? Kata Mu'ad. Tidak, saya tidak mampu, kata orang ini. Akhirnya ketika terjadi perselisihan antara Mu'ad dengan orang ini, dibawalah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kasusnya dinaikkan ke MK. Maka Rasul tanya kepada Mu'ad, Mu'ad, benar engkau pimpin salat berjamaah? Benar ya Rasulullah. Benar engkau pimpin dengan waktu yang seperti ini? Benar ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Afatanu anta, afatanu anta, afatanu anta. Mu'ad, engkau telah bikin musibah. Ini fitnah yang sangat besar. Jangan lagi engkau lakukan perbuatan ini, kata Rasul. Ketahuilah, kata Nabi, di belakang engkau itu ada 4 golongan. Ada orang-orang yang baru belajar sholat. Ada anak-anak kecil yang baru belajar sholat. Wa fihimus saghir, wa fihimul kabir. Di belakang engkau wahai Mu'ad ada orang tua yang tidak mungkin mampu bertahan lama. Di belakang engkau wahai Mu'ad boleh jadi ada orang yang sakit. Di belakang engkau wahai Mu'ad boleh jadi ada orang yang punya keperluan selesai sholat. Maka kata Rasul, khafif sholataka, ringankan sholat engkau wahai Mu'ad. 4 golongan ini senantiasa ada. Kekanakan, anak-anak, orang tua, orang yang sakit, atau orang yang punya keperluan. Ini senantiasa ada di tengah-tengah sholat berjamaah. Maka kata Rasul, ringankan sholat engkau. Engkau harus perhatikan kelompok ini, kata Rasul. Kalau hendak berpanjang-panjang, tahajud sorangan. Itu hendak 3 jam atau sarah saja. Tapi kalau kita sholat berjamaah, maka kita harus lihat bagaimana orang-orang yang ada di belakang. Kalau hendak berpanjang-panjang di pesantren gak ada masalah. Di pesantren gak ada masalah. Tapi kalau sudah kita masuk pada masyarakat, umumnya jamaah, 4 golongan ini harus diselamatkan. Dan Rasul menegur Mu'ad ibnu Jabal pada saat itu. Artinya apa? Seorang imam dia harus cerdas, harus pintar. Tidak cukup dia punya modal hafalan. Karena kita ingin sholat kita itu nyaman, khusyuk, standar sesuai dengan apa yang diajarkan dan dianjurkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah habis. Berapa menit? Semenitnya alang-alang, Pak.
Baik, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.